Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 4 di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, disiapkan dulu buku tulisnya ya. Jadi nanti bisa sambil dicatat materinya kalau misalkan kalian untuk bisa memahami ya, untuk nanti bisa latihan-latihan di kemudian hari ya atau di waktu-waktu luang kalian di rumah. Baiklah, kita akan mempelajari matematika kembali nih di kelas 4 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Pokok bahasannya yang pertama, kita akan mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar merubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan juga membahas tentang pembulatan ke satuan terdekat. Yang ketiga, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, kita masuk ke teori yang pertama dulu ya. Mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Ini sangat gampang. Jadi adik-adik ataupun teman-teman yang sedang menyimak video ini, jangan menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit ya. Sebenarnya matematika itu gampang. Ya, tergantung kita bagaimana cara menyukainya gitu ya. Nih, kita mengubah bentuk persen ke bentuk desimal, sebenarnya terdapat beberapa cara untuk mengubah bentuk persen ini menjadi bentuk desimal. Akan tetapi di sini akan dijelaskan dengan cara langsung, ya, dengan cara langsung merubahnya dengan menyimpan dua angka di belakang koma. Karena sejatinya persen itu kan per 100, ya, per 100. Kemudian eh, ketika ada persen atau per 100 sudah otomatis, ya, angka di belakang komanya pasti akan ada dua angka. Sudah otomatis gitu ya. Jadi kalian jangan bingung dengan cara-cara yang lebih sulit atau menyulitkan kalian ya. Di sini ada kok cara yang bisa mudah dipahaminya ya. Jadi mengubah persen menjadi desimal itu kalian tinggal menempatkan dua angka di belakang koma. Contoh nomor satu nih. Ubahlah bentuk 50% menjadi desimal. 50%. Di sini angkanya 50. Sudah berapa angka ini? Sudah dua angka. 5 nih. 1, 2. 5 sama 0. Udah ada dua angka. Kalian tinggal letakkan 50-nya simpan di paling belakang, tambahin koma ke depan, terus tinggal tambahin 0 deh di depannya. Ya. Jadi tinggal menyimpan angka 0 saja di depan, terus tinggal tambahin koma. Karena ini sudah ada dua angka nih. Ya, 50 ini sudah dua angka. Jadi 50% ketika dirubah menjadi desimal itu menjadi 0,50. Simpel kan? Sangat gampang gitu ya. Kemudian nomor 2, ubahlah bentuk 6% menjadi desimal. Nah, ini satu angka nih. Bagaimana ketika satu angka gini? Sedangkan persen itu harus menyimpan dua angka di belakang koma. Nah, gampang saja. Angka 6-nya kita tinggal simpan paling belakang, paling ujung ya. Angka 6-nya. Kemudian ke depan tinggal kasih bilangan 0 ya. Kemudian beri koma dan beri 0 lagi. Jadi hasilnya 0,06 ya. Jadi angka 6-nya ini yang satu angka ini di soal tinggal disimpan di paling belakang. Nanti di depan-depannya tinggal diberikan bilangan 0 ya. Dan ingat di belakang koma ada dua angka gitu. Harus selalu ada dua angka gitu ya. Nah, kemudian yang contoh ketiga, ubahlah bentuk 125% menjadi desimal. 125% ini ada berapa bilangan? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ini ada 3 bilangan nih, 125 ini. Nah, ketika ada 3 bilangan, ini juga sangat mudah. Ya, kalian tuliskan 125-nya kembali. Hitung dari belakang. 2 angka. 1, 2. Beri koma. Ya, gitu. Jadilah 1,25. Selalu di belakang koma ada dua angka kan? Ini dua angka, ini dua angka, dua angka. Seperti itu, ya. Itu yang 3 angka. Kemudian yang nomor 4, ubahlah bentuk 700% menjadi desimal. Nah, ini gimana nih 3 angka tapi ada nolnya. Ini 3 angka tapi 0 nih. Nolnya ada 2. Gampang juga, tinggal simpen koma ya, seperti ini.
dua angka di belakang koma, 1, 2. Terus kasih koma, kemudian 7. Nah, dalam desimal ketika 7,00 ini sebenarnya nggak berguna nih, koma 00 ini kalau di belakang koma. Kita tinggal hilangkan. Jadilah 7. Gitu ya. Kemudian yang contoh yang kelima, ubahlah bentuk 6.570% menjadi desimal. Ada 4 angka nih. 4 bilangan juga sangat gampang. Tinggal simpan aja angka simpan koma ya, koma di belakang koma ada 2 angka gitu ya, di belakang komanya ada 2 angka, ada 2 bilangan. 1, 2. Kemudian koma, terus di sini 5 sama 6 gitu. Sangat gampang kan mengubah bentuk persen ke bentuk desimal ya. Jadi jangan eh, gunakan contoh-contoh yang membuat kalian bingung ya. Gunakan contoh yang lebih mudah aja menurut kalian ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua. Pembulatan kesatuan terdekat ya. Nah, pertama, perhatikan ke yang pertama ini. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, perhatikan angka pertama di belakang koma. Sekali lagi, perhatikan angka pertama di belakang koma. Kemudian yang kedua, jika angka tersebut, yang tadi, angka pertama di belakang koma tadi, jika angkanya adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat satuan ditambah 1. Jadi pembulatannya ke atas. Ya. Akan tapi, jika angkanya yang tadi di belakang koma tadi lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat satuannya tetap. Ya. Itu pembulatannya ke bawah. Nih, contoh di sini di samping. Bulatkan bilangan 2,2. Angka di belakang komanya, angka berapa? Ini, angka 2 ini di belakang komanya. Maka jika dibulatkan itu menjadi 2, ya. Hilangin. Ya, gitu. Dihilangkan angka 2 ini yang di belakang komanya. Di belakang menjadi 2. Karena angka di belakang komanya lebih kecil dari 5. Kemudian yang kedua, bulatkan bilangan 5,7. Maka jika dibulatkan ini menjadi 6. Si 5 ini, ya, angka 5 ini akan berubah menjadi 6. Lihat, di belakang komanya angka berapa? Angka 7. Ya, lebih besar dari 5. Maka tambahkan 1. Tadi seperti ini. Jika angkanya ada 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat satuannya ditambah 1. Yang tadinya 5, di sini contoh ini, berubah menjadi 6. Karena angka di belakang komanya lebih dari 5. Ini kan angka 7. Angka 7 itu kan lebih dari 5. Maka tambahkan 1 angka ke sini, ini jadinya 6 yang tadinya 5. Gitu. Terus kemudian belakang komanya jadi hilang. Gitu ya. Kemudian, bulatkan bilangan 7,5. Ya, kesatuan terdekat. Maka jika dibulatkan menjadi 8. Karena apa? Karena angka di belakang koma adalah tepat angka 5. Ini. Maka angka yang tadinya 7 berubah menjadi 8. Bulat. Nggak ada koma-komanya lagi. Ya, tambahin 1. Kalau angka di belakang komanya ada angka 5 atau lebih dari 5. Ya, paham? Sampai di sini? Ya, nanti bisa dilihat lagi videonya. Kemudian, pembahasan ketiga, pembulatan ke puluhan terdekat. Mohon maaf. Nah, pembulatan ke puluhan terdekat. Pertama, untuk membulatkan ke puluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat satuannya. Sekali lagi, perhatikan angka pada tempat satuannya. Jika angka satuannya adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat puluhan, ya, angka pada tempat puluhan ditambah 1, dan angka pada tempat satuan berubah menjadi 0. Ya. Tapi jika angka satuannya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat puluhannya tetap. Dan angka pada tempat satuannya menjadi 0 juga. Contoh, bulatkan bilangan 54 ya ke puluhan terdekat. Maka jika dibulatkan menjadi 50. Lihat, angka satuannya angka berapa ini? Angka paling belakangnya angka 4 ya. Angka 4 ini lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Maka tempat puluhannya tetap nih 5. Tapi tempat satuannya berubah menjadi 0. Jadi 50. Namanya juga kan dibulatkan ke puluhan terdekat. Berarti nanti dia hasil akhirnya bisa 10, bisa 20, 30, 40, 50, 60, sampai 90. Kan kepuluhan. Nah ini kebetulan 54. Karena angka satuannya lebih kecil dari 5, maka dihilangkan, dirubah menjadi 0. Jadilah
Gitu ya. Selanjutnya, bulatkan bilangan 79 ke puluhan terdekat. Maka jika dibulatkan menjadi 80. Kenapa bisa menjadi 80? Karena angka satuan ini, lihat angka belakangnya ini angka 9. Lebih dari 5 atau lebih besar dari 5. Maka kalau lebih besar dari 5, angka puluhannya ditambah 1. Yang tadinya 7 menjadi 8. Kemudian angka satuannya, angka di belakangnya berubah menjadi 0. Ya. Jadi yang ini nambah 1 depannya. Ya, jadi 8. Ini jadi 0, jadilah 80. Seperti itu ya. Sangat mudah kan? Sangat gampang untuk membulatkan ke puluhan terdekat, ya. Nanti apabila tidak paham tinggal diputar kembali videonya, dipahami berulang-ulang karena matematika itu sejatinya harus banyak pengulangan latihan ya, pengulangan-pengulangan latihan ataupun pengulangan-pengulangan materi agar kalian bisa paham dan lebih paham lagi. Seperti itu ya. Baik, sekian dan terima kasih. Itu materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian semua memahami dan tetap sehat ya. Jaga kesehatan di rumah dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan natatim alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.